Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mizahra. Saya Clara Surya Zaid, dan satu lagi teman kita Suliman Dani. Dan kami akan menjelaskan materi tentang masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat multikultural yang akan dibacakan oleh Anissa. Baik, saya akan menjelaskan pengertian masyarakat multikultural. Menurut Purnival, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Dua, menurut Clifford Geertz, masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang berbagi dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial. Ketiga, menurut Nasikun, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat dipersayang, ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu kesatuan sosial serta seringnya muncul konflik-konflik sosial. 4. Dan menurut saya, kesimpulannya, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, dan lain-lain, yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan, tetapi dalam masyarakat itu masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat multikultural. 1. Terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah, yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Contohnya, di Jakarta terdiri berbagai suku dan ras, baik itu suku dan ras dari daerah dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kenyataan mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial kedaerahannya. 2. Memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer, maksudnya adalah dalam masyarakat mendukung suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya. 3. Konsensus rendah, maksudnya adalah dalam kelembagaan pastinya perlu ada suatu kebijakan dan keputusan. 4. Relatif potensi, ada konflik dalam suatu masyarakat mendukung pastinya terdiri dari berbagai macam suku adat dan kebiasaan masing-masing. 5. Integrasi dapat tumbuh dengan paksaan seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian. 6. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain, karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen yang berakibat pada inbrew feeling tinggi, maka bila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Clara Surya Zaid. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anissa. Selanjutnya, sebab terjadinya multikulturalisme. 1. Faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat multikultural. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anissa. Selanjutnya, sebab terjadinya multikulturalisme. 1. Faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat atau multikultural. 2. Pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya asing kemungkinan akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya iklim sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Selanjutnya, untuk bentuk masyarakat multikultural. 1. Interseksi. Interseksi adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak suku, budaya, agama, dan lain-lain yang berbaur menjadi satu kesatuan di dalam komunitas tertentu. 2. Konsolidasi. Konsolidasi adalah suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya. 3. Primordialisme. Primordialisme adalah suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging.
primordialisme, pasti dia akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mendarah daging dalam dirinya. 4. Etnosentrisme, artinya dalam suatu masyarakat majemuk terdiri suatu kelompok yang beranggapan bahwa kelompoknya lah yang paling unggul dari kelompok-kelompok sosial lainnya. 5. Politik aliran. Politik aliran adalah suatu partai politik yang memiliki suatu dukungan dari suatu organisasi masyarakat sebagai pembangun kekuatan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, jenis-jenis multikulturalisme. 1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlihat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. 2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. 3. Multikulturalisme otomatis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Handani, NIM 23005103, akan menyampaikan materi yaitu multikultural di Indonesia. Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosial, kultural, maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan jangkalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.